Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Liridhoillahi ta'ala wa litafil balaya wa limusannifi hadha kitab wa ila hadrati haji jamal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Babu istiqbabil ausilati inda fasadin nasi wa zamani awil khawfi min fitnati fid-dini wa waqa'a fi harami wa syubhati wa mahrihima. Bab kebolehan uzlah, yaitu kebolehan uzlah. Uzlah niku napa? Ai tajtanibuhu iktizaluhu wa ta'ziluhu. Ai tajnibuhu kama bisahih. Jadi qala wa yaqulu al-uzlatu ibadatun. Dina bahasa sekarang itu uzlah niku adalah memisahkan diri dari kehidupan sosial. Itu hukumnya boleh, bahkan dianjurkan. Jadi bisa uzlah ke atas gunung, nanti ada beberapa hadis, menarik diri dari kehidupan sosial. Wes bisa. Kapan itu diperbolehkan? Itu indah fasadin nasi, ketika kondisi manusia sudah rusak. Ini artinya mana kondisi manusia itu rusak. Itu memisahkan diri dari kehidupan manusia itu boleh. Al-Quran wonten sinten ashabul kahfi. Karena satu kerajaan itu rusak semua, dia khawatir kalau dia tinggal di dalam suasana seperti itu membahayakan keimanannya, membahayakan agamanya. Akhirnya dia pergi meninggalkan kampung itu, meninggalkan negeri itu. Itulah ashabul kahfi. Maka ada surat itu, sampai sekarang itu masih berlaku. Nah, keadaannya menungso niku rusak, gak mungkin untuk beribadah, gak mungkin untuk berdakwah. Ya sudah, uzlah saja. Nah, ashabul kahfi ya langsung nyemplung di jeruk gua. Karena orang itu dicintai oleh Allah kalau dia ini berlari, lari tapi larinya menuju
Allah, menyelamatkan imannya. Itu jenenge uzlah. Kapan boleh uzlah tadi? Indah hasadin nasi, di saat manusia dalam keadaan rusak, atau wazamani, yang rusak menungsone utawa sing rusak zamane. Zamane rusak iki oleh awake dhewe rusak. Kok zamane Pak, nah, bahasa sekarang Pak, modern zaman menungsone jane ya apik, tapi sering protes sistemnya sing rusak. Ya, sistemnya wis rusak. Menungso apik kaya apa dicemplungne ngono ya dadi rusak. Soalnya sistemnya sudah seperti itu. Makanya kaya zaman sakniki wis wayahe iki. Kaya apa lho? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Betul tidak bisa berbuat apa-apa. Soalnya sistemnya ngono. Terus niki wau ya, ketika kondisi manusianya rusak atau sistemnya yang rusak. Nah, dalam bahasa kitab niki adalah yang rusak zamannya, periodenya. Nah, bahasa saya adalah sistemnya yang rusak. Awil khaufi, atau karena takut min fitnati, dari fitnah fitdini, di dalam agamanya, atau takut fitnah agama. Ini juga boleh untuk muslim. Nopo Pak fitnah agama ini. Niki temiki fitnah fitdini bisa babidinil lati tansya'u anil ijtima'ihi ka'ayudahinuhum alal maharramati aw yara minhum mungkaron aw yaqarruhu alaihim aw nahu dzalika wa illam yakun dzalika min fasadis zamani. Nah, tenggene ini sing dimaksud dengan fitnah yang membahayakan agamanya, karena ya ini banyak atau mayoritas manusia itu menuhankan perkara yang haram, dan tidak ada satupun orang yang mau atau mampu dan gak iso diubah. Jadi tidak ada yang bisa mengubah. Nah, itu kalau sudah seperti ini, boleh kita melakukan uzlah karena membahayakan agamanya. Wallahu a'lam gitu. Termasuk kondisi umat ini dalam keadaan pecah belah. Kaya ceritane minggu ini. Kita sesuk ceritanya saya lanjut Pak kemarin supaya ngerti awake dhewe ini. Mungkin kita lihat besok ayatnya apa. Jadi kondisinya seperti itu. Wis gak iso direp Pak. Dua kubu sudah saling satu, saling tengkar di antara satu dengan yang lain. Direne ya serahkan di luar kendali. Kalau hal semacam ini demi menyelamatkan imannya, ya wis, daripada terlibat Pak. Ingat bahayanya fitnah di akhir zaman yang membahayakan agama. Dan ini Pak, di dalam hadis begitu Pak, mendekati hari kiamat nanti fitnahnya semakin dahsyat,
sampai nanti suatu ketika akan timbul kondisi namanya chaos global. Al-qatil la ya'rifu limadha yaqtulun wal maqtul la ya'rifu limadha yuqtal. Sehingga dikatakan orang yang membunuh itu tidak tahu kenapa dia membunuh, sing dibunuh pun juga tidak tahu kenapa dia dibunuh. Jadi kalau kondisinya seperti ini, maka uzlah itu merupakan salah satu solusi. Ya, pisahkan diri dari kehidupan sosial kita menyendiri, hanya semata-mata mendekatkan diri kepada Allah untuk menyelamatkan agama kita. Terus wahuqui fi harami wa syubhati wa nahwi, ya. Jadi boleh uzlah tadi karena kondisi itu di seluruh, ya, daerah itu takut kalau dia jatuh melakukan perbuatan yang haram dan perbuatan syubhat dan perbuatan yang serupa dengannya. Niki Pak, nah keadaan itu kabeh wong gak bisa lari dari rizki sing haram, gak iso lari dari menghindarkan diri dari rizki yang syubhat, gak bisa lari dari rizki yang makruh. Wes, nah ini oleh Pak Uzlah. Nah, itu begitu. Nah, ini nama saniki kula masyaallah. Kaya saniki wis saora-orane sing terakhir niki. Lah sampean kerja ning ndi mawon niki mesti menghadapi perkara sing remeng. Kula yen tak pikir nggih ngoten. Wong nek dodolan ngono kuwi wis terhindar dari remeng-remeng. Nggih enten mawon remeng-remengnya. Pun, tapi kalau kita selama masih bisa, ya, makanya saya nilai orang yang wirausaha itu lebih jelas daripada orang yang kerja sama orang. Cuma yang wirausaha itu gede-gede. Nah, wirausaha kok ada kontrak, ada tender wis. Nyerem, orang nyempet no bro. Usaha sendiri-sendiri. Insyaallah. Iya, Pak Bugori tetel sate ngoten niku. Nggih, insyaallah. Pamingan tetel racang ngoten niku. Aja gede-gede, nak gede niku waduh wis. Enten mawon. Nah, Pak Gun nggih masker ngoten niku tingkat kehalalane niku iso ngoten nggih. Kerja ngene wis masyaallah pun kula boten cerita terus ngeluh gitu. Mesti kok enten mawon duit sing ngomong-ngomong niku. Nah, makane nak jaman ngeten iki enggak iso menghindar. Tapi nak masih ada pilihan seperti itu tadi, makanya ya pilihan itu sebenarnya yang terbaik. Pun niki dawuh ini babnya seperti itu panjang ya. Intinya diperbolehkan untuk uzlah. Jadi menarik diri dari kehidupan sosial, dari kehidupan masyarakat, mengisolasi sendiri, isolasi mandiri. Saat ini isolasi global, tapi isolasi mandiri secara global, tapi orang wedi perkara haram, Pak, wedi penyakit. Akhirnya ngomong karo Gusti Allah. Akhirnya tibae
begitu isolasi mandiri tambah akeh sing haram, tambah akeh sing subhan. Iki wis diceritakno. Makanya nyon sewu Pak, kita ini jangan bangga di akhir sekarang ini nyon sewu. Bangga duitnya akhir zaman ini, bangga duitnya akeh, bangga pakate dhuwur, bangga apa nih bojone akeh ngono. Hampir bisa dipastikan Pak, barang ini akeh Pak, sing remeng-remeng ya saya. Lopong poine iki. Mane kula ngaji wis mboten tadi ngaling-aling masya kuwi ngetheki awakku dhewe. Soale niki dalam rangka ngomongi awakku dhewe lesu. Niki ngaten. Wong tak niki naudzubillah. Bangga. Duwe bondo akeh, duwe pangkat akeh, duwe omah akeh, duwe kendaraan akeh, bangga. Untuk zaman sekarang Pak, duit sing istilahnya 99,9% halal itu ketuanya. Makanya nak saya akeh bondone sing remeng-remeng saya akeh. Mulanya coba bangga. Kita punya harta banyak, kita punya pangkat tinggi. Perasaan di dalam hati niku ojo bangga tambah wedi. Soalnya apa? Ya ini wow. Masya Allah. Karena sudah sistematis, uang niku akhirnya Pak menganggap sesuatu itu perbuatan dosa, malah gak kroso. Ini pun kalau bahas. Padahal perbuatan dosa itu kan mestinya ketika dilakukan itu tidak enak di dalam hati dan dia takut kalau ketahuan orang lain. Ini perbuatan dosa. Tapi kronosis sering malah gak kroso. Sensore wis entok. Nggih. Kaya niku timbangan badan niku. Nah, timbangan niku kan kapasitas 250 kilo, ya nek bobote sampean 300 kilo. Jeglek, Pak. Mari ngono timbangane malah gak respon. Sing salah dudu timbangane, Pak. Sing salah peno. Niku konten, Pak. Sentral tubuh untuk mendeteksi perkara yang haram, yang makruh, yang subhat jadi ya jalan Pak. Tapi mergo niku wis keluar dari skala akhirnya error, malah gak kroso. Ya Allah. Niki dawuh Gusti Allah Pak, niki dalile Gusti Allah dawuhe faqiru ilallah. Larilah kalian semuanya ilallah kepada Allah. Ya wajib layu. Ayat jami'i ma'adahu wa huwa amru bidukhuli fil imani billahi wa ta'atihi. Artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk lari masuk ke dalam iman kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya diartikan lari. Lari itu makanya niki sing Imam Nawawi begini Riyadhus Shalihin niki dimaknai lari itu ya menarik diri dari kehidupan sosial menuju kepada Allah. Lari dari hawa nafsu, lari dari angkara murka, lari dari sistem yang kacau menuju kepada Allah. Ini lagu minhu nadhirun mubin. Sesungguhnya aku Allah lagu untuk kalian atas perkara agama. Aku memberi peringatan yang nyata. Masya Allah.
Makanya ini kita diperintahkan oleh Allah untuk lari menuju Allah. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan berbagai macam peringatan. Dan ini Pak, peringatan Gusti Allah saiki ketok. Niku wau menungsone rusak. Sistemnya rusak. Fitnahe ya wis pirang-pirang. Terus yaitu mang rezekine sing halal wis haram. Dan wis kondisi ngoten iki ya mlayu wong marang Gusti diimbui lagi. Allah sudah memberi berbagai macam peringatan sing banjir lan tenten sing longsor apa meneh viruse ora tambah meneh niki usiwe peringatan karo Gusti Allah. Bahkan ini laku minggu nadhirum mubin, peringatane nyata. Tapi pribadi menungso nyun sewu dasar picek diwehi peringatan yo randel dasar kupinge dibengoki karo Gusti Allah ora tru. Lagi ngeten iki Pak. Itu masyaallah. Makanya mun ngeten iki gak usah ning ndi, larilah kepada Allah. Makanya sing paling penak sakniki nak pengen blayu Pak uzlah niku wis blayu nang masjid ae. Kaya isuk niki. Coba lah boten mlayu nang masjid ning omah napa sampean? Buka WA, buka HP, tangan wis gatel. Dan ini peringatannya sudah nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam peringatan gak habis-habis. Makanya segeralah lari kepada Allah. Nah, uzlah ning pucuk gunung de awake dhewe mboten siap, yes, uzlahnya ke masjid temporer ya, temporer. Biasa. Wayah-wayah ngoten. Pun hadis Nabi Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allaha yuhibbul 'abda taqiyya al-ghaniyya al-khaffar rawahu Muslim. Dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang nomor satu yang paling bertakwa. Gusti Allah mencintai hambanya nomor satu yang paling bertakwa. Nomor loro niki hambanya ya bertakwa lagi Pak, ini takwa dan ya dan kaya. Wih, langsung kaget meneh. Kok sugih ya, padahal mah bape bab uzlah kok sugih. Dieling-eling kok keterangan kula sing ben sugih niki mboten duwite akeh. Napa Pak wong sugih niki, Pak? Masyaallah. Wingi pun dijelasni. Nomor 1 niku tingkatane wong niku menahan diri dari meminta minta. Tingkatan sing dhuwur dhewe tingkatan napa sing nomor tengah qanaah. Merasa cukup terhadap apa yang dianugerahkan oleh sing nomor 3 rumangsa luweh niki lho jenenge sugih. Diwehi rezeki 10.000 sedina niku atine rumangsa luweh. Niki lho sing disenengi Gusti Allah ngeten iki.
gak rumangsa kurang. Nah, wong ngeten iki, Pak, Mas Yoko niku sugih nggih. Omahe wis 5. Terus bojone kok isih rumangsa isih kurang niki jenenge wong mlarat. Mulane wong sugih niki Pak, nyun sewu cirine wong sugih niki Pak. Niku aja meneh perkara sing makruh, sing perkara sing subhat, perkara sing halal mawon ditolak. Lha kok ngoten nggih. Sing halal mawon ditolak, Pak. Kalau perkara halal tadi karena apa? Mengkhawatirkan akhiratnya. Jane halal. Tapi ditolak. Utawa diterima tapi gak dipek dhewe. Ditumpuk boten. Diterima tapi langsung dibagi. Soale rumangsa luwe. Aku wis luwe kok. Niki sing dicintai Allah ngeten iki. Termasuk zaman Sayyidina Umar nggih, kula pernah cerita tentang jenengan iki cerita wong sugih niki ngeten iki. Gubernur Hims tenggene Syria jenenge Sa'id bin Amir bin Khidyam al-Jumahi radhiyallahu anhu. Niki ceritane dawa kula pedhot cerita sing mburi dhewe. Gubernur tenggene Hims, nak bahasa sakniki Homs. Yang Syria zaman Sayyidina Umar dilakukan audit Pak ngemriko Pak, di data penduduk yang paling melarat ki sapa. Tibae Pak setelah diaudit ketemu sing paling melarat gubernur. Lho niku lho Pak, iki zaman biyen ngeten iki Pak. Kira-kira nak zaman saiki oh paling gubernur paling begitu paling larat. Akhirnya Sayyidina Umar Pak nyukani hadiah ngene gubernur ini Pak 200.000 dinar. 200.000 dinar kira-kira duit 5 miliar disukane Pak, duit 5 miliar. Begitu diterima Pak duit 5 miliar langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niki lho Pak wong sugih iki ngeten iki. Awake dhewe kira-kira nak oleh 5 miliar. Sojo syukur. Soalnya awake dhewe segedeng kabeh Pak. Ora gendeng meneh mendem kabeh Pak. Mendem donya. Begitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un nonton bojone krungu Pak. Mas, enak apa Mas? Apa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu iku sedo meninggal dunia. Ngendikane Gubernur Sa'id bin Amir bin Khidyam al-Jumahi, iki luwih berbahaya daripada meninggali Amirul Mukminin. Anten apa? Dunia telah datang mengusir akhiratku. Akhirnya nopo Pak duit 5 miliar niku dibungkusi Pak. Hidup diri ngoten disebar hidup kepada ngene fakir miskin. Rondo-rondo didumi kabeh. Isuk teko sore wontel niki lho jenenge wong sugih. Nak wis duwe dhuwit 1 miliar kok pengin golek 2 miliar niku wong mlarat. Ini gak enak Pak maksudnya wong rakus. Makanya rakus ini. Makanya ini gitu, yang dicintai Allah itu tadi adalah nomor 1 orang yang paling bertakwa, dan yang kedua yang paling kaya seperti ini tadi Pak. Merasa lebih
terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking merasa lebih, maka yang halal pun ditolak atau yang halal yang dia terima langsung dibagi kepada orang lain. Padahal dia sendiri dalam keadaan butuh. Ini Sa'id bin Amir ini mirip kali Hadrat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah garwane Kanjeng Nabi ngeten iki. Kali Khalifah Muawiyah diwehi 2000 dinar. Diwehi 2000 dinar. Itu sami. Aisyah radhiyallahu anha langsung didum duit niku wau. Sampai lali ya. Gak disisihne padahal dia sendiri lagi berpuasa. Lho ini ngeten iki lho Pak, wong sing paling dicintai kali Gusti sing paling jos melih apa Pak? Yang paling dicintai Allah, yang paling bertakwa, yang hatinya paling kaya. Yang ketiga Pak, bukan 3 pilihan Pak. Jadi ini yang paling bertakwa, lagi kaya, lagi tersembunyi. Sing paling gak terkenal. Lho ngeten lho Pak. Orang yang dicintai Allah niku tibake wonge ora terkenal. Makanya wong terkenal niku hati-hati Pak. Mbak kula belajar niki kula rekam, kula upload teng YouTube. Ora usah subscribe. Gak usah like. Jangan mawon iki. Soalnya iki gak boleh terkenal. Percuma terkenal di bumi, gak terkenal ning langit. Apa sih untungnya dihormati orang di dunia? Seberapa sih kita dihormati orang di dunia? Di dunia paling wong hormati wong liya lho, gara-gara bondo. Nek bondone entek kabeh sak kampung nyomborno. Makanya orang itu nggak usah cari kehormatan di hadapan makhluk. Kita cari kehormatan di hadapan Allah yang kekal abadi selama-lamanya. Makanya orang yang paling dicintai Allah adalah hambanya yang paling bertakwa, hatinya paling kaya, dan paling tersembunyi. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Monggo kita bareng-bareng daftar supaya jadi kekasihnya Allah. Lanjut. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala rajulun ayyun nasi afdal ya Rasulullah, qala mu'minun mujahidun bi nafsihi wa malihi fi sabilillah. Qala thumma rajulun mu'tazilun fi shi'bin min syi'abi yang butuh rabbahu. Niki Pak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Niki Pak. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling utama itu siapa ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, manusia yang paling hebat, paling utama adalah orang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan dirinya sendiri dan hartanya sendiri. Makanya konyo-konyo dakwah enten sing 40 dino, enten sing 40 bulan dengan membawa diri dan harta sendiri mengamalkan hadis ini. Di akhir zaman, dalam kondisi yang seperti saya ceritakan tadi, maka orang yang terbaik itu adalah orang yang siap berjuang di jalan Allah dengan membawa awake dhewe karo bondone dhewe. Kemudian ditanya lagi Nabi Summan, kemudian siapa lagi ya Rasulullah?
Qala Nabi bersabda, kemudian seseorang yang dia memisahkan diri dari kehidupan sosial, uzlah fi syibin, ya, di satu lembah, min syi'abin, dari beberapa lembah di satu bukit, pebukitan, ya budu robbahu, beribadah kepada Allah di situ sampai mati. Di akhir zaman pilihannya loro nih, Pak. Untuk menyelamatkan dari kondisi yang gak karo-karoan ini pilihannya loro. Kamu mau berjuang dengan diri dan harta kamu sendiri di jalan Allah, tidak ada pamrih apapun dari manusia, hanya mencari ridhonya Allah. Atau pilihannya yang satunya adalah kita menarik diri dari kehidupan sosial, bersunyi diri di lembah, kemudian kita di situ beribadah kepada Allah sampai mati. Maka ini dua pilihan ini yang ditawarkan oleh Nabi SAW. Kalau kamu mau melakukan dua ini, kamu akan jadi manusia yang paling utama di hadapan Allah. Kok enak sing enak ya Pak pilihannya ya. Balik jamane wali. Nggih, ya jamane wali iki. Nggih. Jamane sahabat piye. Masya Allah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku ayyakuna khairu malil muslimin wa lamun yattabi'u biha sya'afal jibali mawaqi'al qadri yafirru bidinihi minal fitani, rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, ini hadis Bukhari, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku ayyamuna khairal muslimin wa lamun. Jadi akan tiba satu masa di mana tidak ada harta bagi seorang muslim yang lebih baik selain dari kambing yang senantiasa mengikuti dia di atas bukit atau di mana tempat yang banyak turun hujan, kemudian dia lari menyelamatkan agamanya, lari dari fitnah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Iki lho Pak. Akhir zaman niku krono wabah niku wis remeng-remeng. Tidak ada rezeki yang paling baik bagi orang muslim kecuali angon wedhus-wedhuse dhewe, angon wedhus ning gone pojoke gunung. Oh ya ora ning pojoke gunung lah, wis pokoke di tempat terasing. Iku baru rezekine aja angon wedhus ning gone daerah perkampungan iku haram rezekine sampean. Soale wedhuse sampean ngebyong mangane tandurane wong. Makanya ini hadisnya di atas bukit, artinya di zona yang bebas yang tidak memungkinkan kambing tadi makan perkara apa. Hati-hati awake dhewe iki ngupete. Pitike halal, Pak, tapi mana nodol jagonge tangga, berase tangga, nyolong iku pitike malih statuse halal apa haram, Pak? Ya remeng-remeng. Sampeyan pangan ya remeng-remeng iki. Makane lah pitik ya aja diculno, dikurung mawon. Iku dereng melih jenengan kena dosa soalé leleki pekarangan. Niku dosa sampean. Makane hati-hati nang ngengo ayam iki. Nun? Oh enten undang-undange lha nggih. Niku nak tenggene napa niku hukum perdata nggih. Kitab KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sudah ada pasalnya sebetulnya. Dan ini
Nabi menyampaikan Pak, di akhir zaman nanti yushibu akan tiba satu masa di mana nanti tidak ada harta yang paling baik bagi orang Islam kecuali dia ngembala kambing di atas bumi yang bebas. Dan di situ dia semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Masya Allah. Diwetkan oleh Imam. Napa kok wedhus lagi? Kok ora sapi ngono ya. Gigi larang Mas sapi. Begini hadis kan. Jadi orang itu kalau amal wedhus itu akan menimbulkan sifat sabar, akan menumbuhkan sifat tawadhu, ya, rendah hati. Niku nak wong aman wedhus. Gini, soalnya tabiatnya wedhus seperti itu, menuntut kita untuk sabar dan menuntut kita bukan hanya mau memacu kita untuk bersikap tawadhu. Ingat perlu sampai ini penting nomor tinggi kok. Jadi kalau kita ini banyak serawung sama berinteraksi dengan binatang, sifat-sifat binatang itu akan bisa menular kepada kita. Termasuk Nabi menyampaikan, Pak, kalau kamu banyak bergaul dengan kuda, maka akan menumbuhkan sifat sombong. Hati-hati nih, kan Nabi memberikan warning. Nak sampai senengane wedhus itu menyebabkan tawadhu. Nak senengane jarang niku termasuk sunnah Pak, jaran kanjeng Nabi nggih ganda. Kalau sekedar untuk sunnah, kesunahan bagus. Tapi hati-hati Pak. Wong nak nginu jarang niku yurasul ilal kibri, memudahkan seorang menjadi sombong. Malah hati-hati. Termasuk kuda kuda zaman now, kuda besi. Mulane wong niku jenengan tinggal di saniki kuda besi itu lebih lagi menyebabkan seorang jadi sombong. Tupane apa rek? Ferrari ya ngono wis. Napa wis. Napa? Nak mano, ini kalau buatan hati sih luru nih. Lagi ngomano ya Allah. Sampai habis. Gih, atau nih ngumpul. Kalau hati-hati gih. Wanhu aidon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala min khadi ma'asyin nasi lahu rajulun mumsikun inana farasihi wisabillah yatiru ala matnihi kullama sami'a hayatan aw faragatan tara alaihi yabdagil qatla awil mauta madhannahu aw rajulun fi ghonai mati fi rasi sya'afatin min hadhi sya'afati au badin watin min hadil audiyati yuqimus sholah wa yuqiz zakah wa yabudu rabbah hatta ya'tiyahul yaqin laisa minan nasi illa fi khairin rawahu Muslim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam faqala sabu wa anta faqala na'am kuntu ar'aha ala qarani qali ahli Makkah wa Bukhari. Niki Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali pasti pernah menggembala kambing. Makanya Pak, jenengan pengen jadi orang yang dekat dengan Allah,
niku angon wedhus. Faqala ashabuhu, maka sahabat-sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, jenengan nggih ngoten lho Kanjeng Nabi. Nabi menjawab, qala na'am, betul. Dulu saya, kata Nabi, menggembala kambing dan saya dapat upah beberapa kilo. Kambingnya orang Mekah. Dulu Kanjeng Nabi Pak, sebelum bisnis dengan Bunyai Khadijah akhirnya jadi istrinya, itu beliau menggembala kambing ketika beliau hidup bersama pamannya Abu Thalib, bersama dengan kakeknya Abdul Muthalib. Masa kecilnya itu bergelut dengan kambing. Nabi Musa juga begitu, dalam riwayatnya akhirnya dipupu kalau Nabi Syuaib. Kerjaannya apa? Gembala kambing. Makanya para nabi, para rasul itu dulu banyak yang gembala kambing. Dan inilah kenapa tadi di dalam hadis tidak ada rezeki yang paling baik adalah menggembala kambing di atas bukit. Dan di situ kenapa kok kambing? Karena kambing tadi akan menyebabkan orang menjadi tawadu. Artinya walaupun rezeki yang halal kita pergi di atas bukit, maka itu adalah perlu juga diperhatikan sikap hati. Nek wis rezekine halal, hati-hati dengan sikap hati. Jangan sampai hati kita ini merasa hati kita ini sombong, takabur dan lain sebagainya. Kalau hal-hal semacam itu maunya menyelamatkan agamanya, itu namanya jatuh dari mulut harimau ditangkap mulut buaya. Misalkan pucuk gunung langsung atine sombong. Sini ngisor kabeh neraka kabeh. Swarga wis tak kapling dhewe saiki. Lah wis model ngene iki, Pak. Gak sido slamet agamane, tapi justru merusak agamanya. Demikian juga yang tadi berjuang dengan diri dan hartanya, sudah korban diri dan hartanya memperjuangkan agama Allah dari satu kampung ke kampung lain, dari satu kota ke kota lain, dari satu negeri ke negeri lain. Nah, perasaannya itu agar lebih baik daripada orang lain, maka dia pun juga habis nanti pahalanya. Makanya ditanamkan pada diri kita, walaupun kita sudah habis-habisan mendekatkan diri kepada Allah, tapi kita merasa kita belum berbuat apa-apa di hadapan Allah dan tidak fokus kepada manusia, tapi fokusnya kepada Allah. Itu buat ketahuan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita sehingga diri kita ini diselamatkan oleh Allah di dalam keadaan yang penuh dengan fitnah pada zaman sekarang, dan yang akan datang akan semakin dahsyat lagi fitnahnya. Gitu aja. Ada ditambah? Kalau ada niat seperti itu, cuma di keluarga itu anak istri ya. Awak niat jadi anak istri kasihan. Kok bodoh kali pulau pulau ini kaget dari ini kalau bocor nih mau terjadi belum tarik kali punya ada ini ya. Habis terus terang wis ngeluh. Ayo ide mulai ning desa. Aku arep nandur lombok. Terus terang saya pun sampai berpikiran seperti itu. Saya pengen pulang ke desa wis. Kalau hidup piko sing karo-karo seperti itu. Akhirnya nyono keluarga. Siap.
Ya ini memang kita harus apa namanya ya sebenarnya kurang yakin saya. Kalau yakin nekat bismillah pasti ditolong sama Allah. Pasti. Tapi ya itu nyali nih tiba nyali nih ternyata begitu ciut saya, begitu Mbak Wedok ngomong ngono, awake dhewe anake ya ora sing cilik. Dikit belum buka omong apa anak imam. Akhirnya yes, saya pergi berulang. Makanya bismillah, saya hanya menyampaikan perkara yang hak yang ada di dalam Quran dan hadis kepada jenengan-jenengan. Karena saya belum bisa beramal untuk lari kepada Allah secara total, ya saya mohon ampun pada Allah. Kompensasinya begitu, wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan baik itu bisa menghapus keburukan. Yang bisa kita lakukan itu, dan jangan merasa aman dan nyaman, Pak. Yang penting itu. Kita merasa ya Allah, saya ini salah. Ketika kita berbuat salah, jangan merasa aman dari hukumannya Allah, tapi kita merasa bersalah, merasa berdosa. Itu lebih baik. Ya, lebih baik. Makanya yang bisa kita lakukan seperti itu. Kemudian tadi yang dilakukan tadi akhirnya uzlahnya juga temporary, bukan permanen, Pak. Seperti sekarang mungkin kita baru uzlah di atas tip dalam waktu ya jam lah, sak jam. Ini termasuk bagian dari menghindari hiruk pikuk. Demikian juga saya menyampaikan perkara yang benar dari Quran, dari hadis dalam durasi beberapa jam di beberapa mushola. Itu juga begitu, supaya saya menghijrahkan diri. Yang bisa temporer seperti itu. Demikian juga kalau kita beberapa waktu lalu Sabtu, mulai Jumat, Sabtu, Minggu saya iktikaf di Wonokromo sana. Untuk apa? Sampai nak sering ngisi ceramah tuh sampai dadak merono barang. Masya Allah, Pak. Kalau kita ngisi ceramah seperti ini, ngeten iki niku Masya Allah jenengan rungokne mantuk-mantuk. Ngeten ati kula melok mongkok, Pak. Lah ngeten iki lho ya ganjarane entek. Ganjarane entek. Padahal kita tidak mencari itu. Masya Allah. Makanya kalau iktikaf delik begini mereka orang nggak kenal sama saya, ya wis saya pengen jadi orang biasa saja. Makanya yang bisa kita lakukan ya temporary, kadang-kadang hijrah ya, berjuang di jalan Allah dengan diri harta sendiri walaupun mau telung dino seperti itu. Nanti balik lagi untuk apa ya, supaya paling tidak lah nggak tahu 0,0 berapa persen kita ini pernah lari kepada Allah. Jadi hanya kalau kita belum bisa permanen, yang sering-sering saja yang uzlah secara temporer tadi, itu yang bisa kita lakukan. Kalau sebetulnya hati itu Pak, hati kecil pengen sekali kita ini istilahnya membersihkan hati kita untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Pak, ini juga dalam resiko, Pak. Kalau dalam kondisi semacam ini kita uzlah, ya umat tambah semakin sampai bejat, Pak. Makanya ya kalau wong wis gak dikandani ya wis, tapi kalau masih ada mungkin jenengan-jenengan kita berbagi semacam ini, maka opsi yang pertama berjuang di jalan Allah, menyampaikan kebenaran dengan diri dan harta sendiri, itulah opsi yang paling pertama dan utama yang disampaikan Nabi. Termasuk saya juga berusaha dengan diri dan harta saya sendiri untuk menyampaikan agama kata nawar ini. Kalau nawar yang untuk masjid subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.